Ya, sekarang kawan, kita lanjutkan masalah pilih sheet ini ya di bagian kedua. Untuk bagian kedua, sekarang teman-teman bikin tabel seperti ini kawan, yang ada di sebelah kiri ini ya. Saran saya bikin aja di sebelah kiri dari tabel operator. Kenapa? Karena nantinya kita berkepentingan dengan indeks baris ini 9, 10 sampai 12 yang kemarin sudah dibahas di bagian pertama ya. Jadi teman-teman tulis ini aja nama, password, cek dan baris nama. Kemudian untuk ini nanti nama ini akan terisi pada saat kita menginput di form login. Form login kita input nama admin, maka nanti dia muncul di sini. Kemudian di passwordnya juga akan muncul di sini. Mungkin ini latar belakang suara agak berisik karena lagi hujan lebat, kawan. Sekarang tanggal 31 Desember, ya akhir tahun. Nah, kemudian untuk baris ini, C10, ini di sini, kawan. Ya, C10 ini kita bikin formula di sini. Kita tulis saja teman-teman indeks, kita ingin mengisikan pada kolom C10, ya, itu adalah apabila C9 passwordnya ini sudah kita input, maka di sini kontrolnya atau validasinya mengatakan benar atau true. Nah, bagaimana supaya bisa muncul? Berarti teman-teman tulis ini dulu, indeks, ya. Indeks kita ingin menginput, kita ingin menghasilkan angka yang sama dengan di C9, ya kan? Berarti angka ini ada di mana? Ada di kolom F9 sampai 12, ya. Nah, kita pilih, kita mau nyari angka yang akan kita pilih berdasarkan apa? Berdasarkan nama C8 ini, match C8. Nah, nama ini di tabel ada di mana? Ada di E9 sampai 12, titik koma 0. Sehingga ini kalau saya berikan sama dengan, nah, hasilnya 999. Ya. Nah, tapi kita tidak ingin memunculkan yang 99, kawan. Bukan itu. Sehingga teman-teman tambahin di bawah setelah bikin indeks ini supaya perjalanan formulanya teman-teman nggak sulit untuk mengaplikasikan ya. Jadi saya bikin satu-satu. Setelah ini muncul benar angka, kita tambahkan di depan formula tadi if. Ya, tentunya ada sama dengan, kawan ya. Sama dengan if, langsung kita masuk ke paling belakang. Ini tadi kan sudah ada koma 0 kurung tutup 2 kali. Kemudian kita berikan sama dengan. Sama dengan apa? C9. Ya, sama dengan yang di input tadi dari form login. Jika dia sama dengan C9, titik koma, kita katakan benar atau true. Titik koma, jika salah, kita katakan salah atau false. Kemudian kita berikan kurung tutup. Gitu ya, kawan. Nah, kalau sudah, teman-teman, formula seperti ini, kemudian ini tambahkan if error. Kurung buka, kemudian langsung ke bagian paling akhir dari false tadi, titik koma, tanda petik 2 kali kurung tutup. Nah, tambahkan ya. Coba kalau ada error, errornya tidak muncul, tapi kosong ya. Ya, jadi ini yang di C10. Nanti terserah teman-teman tempatnya di mana ya. Apakah turun satu baris, ini bebas saja tempatnya. Yang penting usahakan di sebelah kiri dari tabel operator. Ya. Kemudian baris nama, ini formulanya di bawah ini, kawan. Teman-teman bikin dulu aja seperti ini. Kita ingin mencocokkan nama admin ini ya, match C8. Karena password tadi kan sudah di sini kontrolnya, validasinya. Sekarang tinggal ini, nama username-nya. Match C8 pada tabel operator. Ya, dia ada di mana? Hasilnya ini di bawah. Jadi kalau formula yang atas saya beri sama dengan, muncul hasilnya 1. Ya, kali ini saya beri sama dengan, nah muncul 1, kawan. Ini ya. Ini sama dengannya saya buang. Ya. Nah, ini. Nah, artinya apa? Hasil ini membaca bahwa nama admin ini ada di baris pertama. Baris pertama, ya, padahal di tabel admin itu di baris berapa? Baris 9, kawan. Nggak match ya, berarti ya. Makanya dari formula yang teman-teman tentukan tadi, hasilnya berapa, kembalikan ke tabel, di tabel dia ada di indeks baris berapa? Baris 9, hasilnya 1, berarti tambahkan 8 di formula ini. Tambah 8.
ya kawan. Jadi ini kemudian kalau saya tambah 8, ini kemudian saya berikan yang di sini, saya berikan sama dengan, nah hasilnya 9, gitu ya. Jadi eh, penambahan berapa angka ini tergantung penempatan teman-teman dari tabel ini, ya. Mau di baris 10, baris 4 itu bebas, yang penting hasilnya aja berapa. Kemudian kita cocokkan, admin ini di tabel operator ada di baris berapa, baris 9, berarti kurang berapa kita tambahkan. Kalau sudah tinggal ditambahkan if error di depan, ya. Kemudian karena di angka 8 tidak ada kurung tutup, langsung aja titik koma, tanda petik 2 kali kurung tutup. Jadi ini, kawan. Sehingga kalau ini sekarang kita tulis Bambang atau Caca, ya, Caca passwordnya, karena kita belum ganti, katakan saja sudah kita input dari form login 3. Nah, Caca di sini ada di indeks baris berapa? Baris 11. Gitu. Ya, sudah betul dia. Ini, ya. Jadi ini tujuannya, kawan. Oke, kalau ini sudah, teman-teman, sekarang kita masuk pada form login, kawan. Teman-teman bikin, ya, setelah dibuka Visual Basic-nya, ambil developer, kemudian teman-teman buka insert. Ya, saya tidak akan terlalu ke belakang bagaimana cara membuka. Saya anggap teman-teman sudah bisa, tapi sekarang buka form user form-nya. Kemudian nanti kalau di dalam user form ini tidak muncul ini, apa namanya, tools-nya ini, ya teman-teman klik aja ini di bawahnya add-ins, ya, maaf, antara add-ins dan window ini ada toolbox, klik aja, maka dia muncul. Yang ini menggunakan teks label, ini menggunakan label, yang ini menggunakan text box, ini juga text box, gitu ya. Kemudian text box-nya di properti, kalau misalkan teman-teman propertinya nggak keluar, klik aja di text box-nya, klik kanan, properties. Nah, mau diberi nama apa? Di bagian paling atas ini, ya, text box-nya. Saya kebiasaan kalau text box, TX ya, TX username U6. Ini bebas saja nanti ya, yang penting kita tahu bahwa ini mewakili username. Kemudian yang kedua, TX password, gitu ya. Nah, sekarang di sini kita maunya tadi, pada saat kita input nama username, dia masuk, kawan. Ya, sehingga di sini harus kita berikan formula. Teman-teman klik aja 2 kali. Nah, kalau teman-teman tidak merubah, maka dia tertulisnya text box 1. Tapi karena saya sudah rubah TXU6, maka dia muncul ini. Kemudian tulis skripnya. Kita ingin apa yang kita tulis di text box username itu akan masuk ke sheet. Nama sheetnya apa? Nah, nama sheetnya ini kan sama dengan tabel ini ya, di sheet coba. Berarti kita tulis sheet coba. Berarti teman-teman tulis sheet kurung buka, tanda petik coba, ya, nama sheetnya, tanda petik kurung tutup, dot range. Range berapa? Lah, itu ada di mana? Di sheet coba itu C8, ya, nama kita tempatkan di kolom B baris 8, tapi input hasil inputannya di kolom C, sehingga tulis kita dot range C8 dot value sama dengan nilai dari TX username, TX6, ini aja ya. Kemudian yang TX password sama, teman-teman bisa kopikan, nanti tinggal dirubah. Password itu akan muncul di kolom C baris 9. Berarti dot range dirubah C9. Kalau teman-teman ngopi dari sini, maka C8-nya dirubah C9. Dot value sama dengan nama text box-nya, ya. Kalau tidak diganti, berarti dia text box kedua, text box 2. Tapi kalau diganti, seperti ini tx pass dot value. Ini, ya. Ini yang perlu kita bikin supaya setiap kali kita input, maka hasil inputan itu akan masuk ke sini. C8 dan C9. Otomatis nanti dikontrol oleh sini. Gitu.
Kalau salah nanti ada message keluar salah gitu ya, kawan. Nah, sekarang kita akan bikin script ya di tombol ini, tombol masuk gitu ya. Berkali ini sudah tidak ada message error, sudah sesuai, kita masuk ya. Kalau memang dia lupa, nanti masukkan aja admin. Jadi admin itu adalah biasanya kita tentukan kepada pemilik ya, atau orang nomor satu di perusahaan, atau kepada orang yang dipercaya, supaya apa? Kalau ada yang lupa, admin itu yang bisa buka. Kemudian kita masuk sekarang. Nah, ini ya, sesuai dengan CD login, sesuai dengan nanti comment button tadi dinamain apa. Masuk, saya memberikan nama CD login, bukan CD masuk ya. Di propertiesnya nih, CD login saya beri nama. Nah, ini kita declare, kita baris dan kolom adalah banyak. Jadi mengantisipasi kalau memang teman-teman filenya ini sheet-nya banyak. Ya, kebetulan di contoh ini cuma tiga sheet ya. Kemudian nama baris dan kolom ini bebas, tapi ini kita sesuaikan aja. Yang kita maksud baris ini kita nanti ingin menegaskan indeks baris. Sementara kolom kita ingin membaca nama kolom. Ya, jadi kita sesuaikan. Kemudian nama sheet adalah string. Jadi nama sheet ini bukan angka, tapi dia alfabet. Makanya kita tulis string. Karena di sini, kawan. Nah, nama sheet-nya ini. Login ini ya, nama sheet ini. Semua ini kan sheet bantuan ya. Supaya waktu kita klik, nah ini berubah. Tinggal kita pilih mana yang nggak boleh. Kita lanjut. Ya. Kemudian kita pastikan kita kerjanya di mana, masih di sheet coba. Set WS sama dengan sheet, pakai S ya, sheet-nya coba. Nah, sekarang kita tulis sekarang. Pertama kali kan kita input username ya. Jika pada sheet coba kolom C11 if ws.range, jadi kita nggak usah nggak usah tulis sheet coba karena ini sudah diartikan di WS. Jadi if ws.range di mana C11 username itu kan masuknya di kontrolnya itu masuknya di C11 kawan ya. Ya, C10 untuk kontrol password, untuk kontrol nama ada di C11. Jadi kita bacanya jika di sheet coba kolom C11 sama dengan kosong, ya kan mestinya harus terisi true atau benar. Berarti nama yang diinput salah. Berarti ada message box. Nama yang diinput salah. Keluar message-nya. Kemudian kita exit sub, keluar dari sini. Ya. Artinya kita harus membetulkan, oh mungkin nama Bambang tadi kurang M atau kurang N, nah itu kita tulis ulang gitu ya. Kemudian yang kedua, jika ini untuk kontrol password, karena urutannya kan setelah kita input username, baru kita input password, ya kan? Jika pada kontrol passwordnya ada di C10 tadi, ya. Nah ini ada di C10, kan gitu. Jika C10 tidak benar, ya artinya tertulis salah atau false, maka keluar message-nya, password yang dimasukkan salah. Ya ini nanti redaksinya terserah teman-teman aja ya, bebas aja. Anda salah memasukkan password atau bagaimana ya. Itu cukup sampai sini kawan. Cukup sampai sini, kemudian seperti ini. Berikan tanda petik. Ya, ini nanti tutorial berikutnya, cara mereset password. Ya, masih pakai file yang sama. Jadi teman-teman message box-nya ini tanpa if. Ya, jadi langsung MSG box seperti di atas, langsung tanpa kurung, langsung tanda petik password yang dimasukkan salah, tanda petik tanpa tanda kurung. Udah, yang ke belakang ini abaikan dulu. Ya, ini nanti tutorial saat mereset password. Ya. Nah, kemudian unload me. Nah, ini abaikan dulu yang ini, kawan. Ya, sampai di sini abaikan. Jadi sama seperti ini. If ini, kemudian MSG box tanpa if ini, tanpa if, tanpa kurung buka, tanpa ini ke belakang. Jadi setelah salah berikan tanda petik, sehingga ini kita abaikan.
teman-teman abaikan dulu sampai sini. Ya, karena tidak pakai if, tentunya tidak ada and if. Ya, tapi and if ini kita tutup di sini. Itu ya, kawan. Jadi ini sudah memvalidasi username dan password. Nah, sekarang kita masuk pada script di bawahnya, kawan. Ya. Jadi setelah kita memvalidasi nama username yang diinput dengan password, maka sekarang kita akan menentukan sheet-sheet mana saja yang bisa dibuka berdasarkan username dan password di atas. Jadi yang pertama kita tulis dulu ini, kita definisikan baris adalah pada sheet cowok di range C11. Jadi kita identikan dulu ya bahwa baris itu adalah ini. Jadi indeks baris nanti ini sesuai dengan nama yang diinput dari username, sehingga dia nanti akan menentukan mau lari kemana di sini. Apakah ke sini, atau ke sini. Nah, kemudian untuk ini kawan, for column. For column, kita kolom mengambil dari yang di atas tadi yang sudah kita declare, ya. Baris dan kolom as long gitu kan. Maka for column sama dengan 8 to 10. Nah, kenapa 8 to 10? Karena kolom ini yang mewakili nama sheet, ini nama sheetnya ya, ada login, coba-coba, ini ada pada kolom 8 sampai kolom 10. Nanti tergantung data teman-teman sampai kolom berapa nama sheetnya itu. Jadi itu for column artinya dia akan membaca mulai dari kolom H, kemudian kolom I, kolom J. Itu yang dimaksud perjalanan dari script ini, kawan. Nah, setelah kolom, baru kita bikin ini, definisi dari nama sheet, kawan. Nama sheet adalah WS pada sheet coba, cell. Karena kita mulai cell, maka setelah kurung buka, kita wakili dengan variabel baris yang mewakili baris, baru kolom. Jadi nama sheet ini dia akan membaca pada sheet coba di baris ke-8 ya, pada kolom H, mulai kolom ke-8 ini H, I, J. Nah, kenapa pada baris ke-8? Karena ini judul-judul ini ada di baris 8, kawan. Ya, judul login ini baris 8 sama dia akan dibaca, tapi mulai mana bacanya? Mulai kolom H. Nah, tadi ada sel 8, kolom, berarti baris 8, kolomnya mulai kolom H. Jadi akan baca mulai di sini, sheet ini yang dia baca. Nah, itu pengertiannya ya dari nama sheet ini. Kemudian kita bikin skripnya ya. Kita ingin setelah nama tadi kita input, maka sheet yang aktif itu akan mengikuti ketentuan. Ya, jadi kita bikin jika if ws.cells ya, jika variabel baris pada sheet cowok dan variabel kolom itu bertanda centang. Jadi yang ini maksudnya begini, kawan, yang baris ini ya, maksudnya begini. Nah, tadi kan kita sudah input. Oh, ternyata yang diinput namanya admin. Admin indeks barisnya adalah 9. Berarti dia akan baca pada baris 9. Itu, baris 9 mulai kolom H. Nah, berarti ketemunya adalah kolom login. Ya kan? Nah, ini sekarang gimana lambangnya? Kalau centang berarti sheet login ini nanti yang harus terbuka. Ya, kemudian dia baca lagi ke kanan, kolom I. Oh, ketemu sheet coba. Sheet coba lambangnya apa? Centang juga. Berarti dia akan terbuka. Begitu baca ke kanan. Ya, nah ini yang dimaksud di sini. Jadi bila dia bertanda centang, maka nama sheet tadi yang terpilih ya, itu akan bisa diakses, akan aktif atau akan terbuka. Baru kita akhiri dengan and if. Kemudian kita bikin lagi sheet yang sama, script yang sama. Ini teman-teman bisa kopikan ya, taruh di bawah sini. Cuman kita balik. Sekarang kalau dia bertanda silang. Jadi kalau di copy ini tinggal dirubah ini menjadi lambang silang. Kalau dia berlambang silang, berarti sheet yang terpilih kita tulis sebagai Excel sheet very hidden, tidak terbuka, tidak aktif. Kemudian kita akhiri dengan and if.
Nah, karena kita mulai for, maka kita akhiri dengan next. Jadi, if kita akhiri dengan and if, kalau for kita akhiri dengan next. For apa? For column berarti next column. Itu maksudnya. Jadi ini setelah membaca, ya, username-nya adalah admin, kemudian sheet-sheet-nya sudah ditentukan dari sini, dari dua script ini, ya. Nah, berarti sekarang kita masuk ke data Excel-nya. Kalau kita masuk ke data Excel-nya, berarti form login-nya kita tutup dengan script ini, unload me. Kemudian dua text box-nya kita kosongkan. Ini, txu6.value sama dengan kosong, diwakili lambang tanda petik 2 kali. Nah, ini. Jadi, next column itu, penutupan for itu jangan di sini, kawan. Jangan di antara if ini, tapi harus setelah script if ini selesai, karena ini akan membaca kolom dulu, ya kan? Di sini kolom. Nah, begitu sudah selesai dibaca, baru kita tutup next kolom. Nah, kemudian kawan di bawah, ya di bawah ini adalah jika yang katakan pilihannya tadi nama admin, ya berarti admin kan bisa 3 sheet. Ternyata setelah dijalankan tidak sempurna jalannya, kawan. Ya, ternyata yang terbuka hanya sheet login atau sheet coba. Mestinya kan untuk admin semua sheet ya, login, coba, dan coba. Maka teman-teman bisa tambahkan script ini, ya, mulai baris ini ke bawah. Ya, takutnya dari sini ini hasil jalannya tidak sempurna. Kita pilih nama Caca. Caca mestinya hanya sheet coba. Ternyata sheet cowanya ikut terbuka. Gitu ya. Nah, jadi kita pilih seolah-olah di sini kita melakukan manualnya. Nah, ini skripnya begini. Kita identikan dulu baris itu adalah sama dengan nilai yang ada di C11 pada sheet coba. Ya, karena WS tadi definisinya adalah pada sheet coba. Sheet coba, kalau kita kembali, cobanya nggak muncul. Ya. Nah, ada di nilainya di baris 11. Ya, di kolom C baris 11. Ya. Nah, ini. Jika dia nilainya 9, berarti 9 itu tadi kan sudah barisnya admin ya. Di tabel operator, admin itu ada di baris 9. Jika pada sheet coba kolom C baris 11 nilainya 9, ya, berarti 9 itu miliknya admin, maka sheet login-nya bisa diakses, sheet coba bisa diakses, sheet coba bisa diakses. Teman-teman tulis ini. Ya, kalau memang asumsi di atas tadi tidak berjalan sempurna. Kemudian and if. Kita bikin lagi sekarang ada berapa operator. Jadi ini kita bikin sebanyak operatornya. Jika barisnya nilainya sama dengan 10 berarti di bawah admin adalah Bambang. Bambang hanya boleh sheet login, maka sheet loginnya kita tulis visible. Sementara sheet lainnya ya kita tulis very hidden. Itu mungkin di sini bisa ditambah sheet cowa ini. Nah, very hidden. Itu yang nama Bambang. Ya. Demikian pula dengan nama Caca. Caca bisanya sheet coba, berarti 2 sheet lainnya di sheet very hidden. Termasuk yang terakhir, Devi, di baris 12. Devi hanya bisa sheet cowa, berarti yang non-cowa, sheet login dan coba dibikin very hidden. Ya. And if, and if, and if. Ya. Nah, ini apabila memang perjalanan dari script ini ternyata hasilnya nggak sempurna. Tapi kalau untuk adminnya sudah sempurna, teman-teman nggak perlu ini. Yang ini nggak perlu kalau adminnya sempurna, yang bisa buka semua. Tapi kalau salah satu dari operator di luar admin ada yang tidak sempurna, tinggal dipilih yang tidak sempurna punya siapa. Oh, punya Bambang nggak sempurna, teman-teman tambahin aja yang punya Bambang. Kalau punya lainnya sempurna, ya ini nggak perlu. Kan gitu ya. Jadi ini pilihan tergantung operator mana yang hasilnya ternyata tidak sempurna. Mestinya 1 sheet, ternyata dia terbuka 2 sheet atau 3 sheet gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir kawan, supaya pada file ini begitu dipanggil dia masuk ke form login, maka teman-teman harus sudah bikin ini ya form loginnya.
Nah, form login ini kalau kita lihat di propertiesnya, name-nya ini masih user form 1, name-nya ya. Sehingga nanti teman-teman ambil aja ini ya lambang proyek di bawah tools, diklik project, kemudian teman-teman pilih this workbook. Kemudian teman-teman tuliskan ini ya, user form 1.show. Sehingga dia akan memanggil form loginnya tadi. Didahului dengan ini kawan. Nah, didahului dengan ini. Application.visible sama dengan false. Ini artinya pada saat form login tampil, tidak ada background data Excel-nya. Jadi data Excel-nya kita bikin false dulu, tidak aktif ya. Nah, kita sembunyikan. Tapi kalau teman-teman ingin data Excel langsung aktif, ya ini jangan dibikin, ini. Yang ini jangan dibikin. Ya. Tapi tujuan kita karena milih sheet, maka sebaiknya ini dibikin, gitu kan. Jadi data Excel tidak muncul, nanti akan muncul berdasarkan username yang kita info. Ya. Jadi ini aja tambahannya supaya waktu file itu dipanggil, dia langsung muncul kepada form login. Kawan, ini sekarang tanggal 1 ya, karena ini saya bertahap bikin videonya. File saya agak rusak. Jadi kalau dibuka ini susah, begitu lama harus berulang-ulang. Mungkin tidak saya sertakan di deskripsi, jadi saya koreksi. Yang kemarin sebelumnya saya katakan akan saya lampiran, tapi kali ini tidak ya kawan, karena filenya susah dibuka. Oke, ini aja teman-teman. Tutorial cara pilih sheet berdasarkan operator, ya form login. Mudah-mudahan bisa diikuti.